Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang non-muslim. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan dari SMK Negeri 1 Gadingrejo. Saya adalah mahasiswa Universitas Satya Wacana atau UKSW pada PPG dalam jabatan Angkatan 2 secara daring dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 9520200867. Nah, ini adalah surat uji pendaftaran uji kompetensi guru. Nah, ini. Nah, terima kasih. Berikut perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi beragama lain. Semoga kalian tetap sehat, semangat untuk menuntut ilmu, semuanya, nggak cuma simulasi dan komunikasi kita. Oke, bertemu lagi dengan Bapak, saya Arif Kurniawan pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, mungkin pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang, mungkin ada yang tahu anak-anak? Masih ingat? Ya, silakan. Oke. Peta minda atau pikiran dapat menjelaskan konsep atau gagasan dengan lebih mudah. Salah satu manfaat peta minda adalah merangsang kreativitas. Bagus sekali. Nah, mungkin ada yang lain yang masih ingat? Oke, sip, bagus sekali. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang perangkat lunak pengolah kata. Oke, dalam perangkat penting ya di pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kenapa? Karena intinya itu mengetik itu termasuk ya, cara dalam suatu komputer gitu ya. Salah satu fungsinya di untuk mengetik gitu. Dan kali ini berguna. Nggak cuma di diri kita, tapi juga banyak kepada orang lain ya, seperti itu. Dan ilmu kita itu bermanfaat, tidak bisa digunakan untuk semuanya gitu ya. Oke, Bapak pimpin aja, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang perangkat lunak pengolah kata ya. Seperti yang Pak tadi jelaskan, kita urutan dulu, perangkat lunak pengolah kata itu apa sih? Nah, seperti itu. Perangkat lunak pengolah kata itu adalah aplikasi di komputer ya, yang digunakan untuk membuat semacam lisan itu kayak karya tulis, karya ilmiah gitu untuk ngetiknya itu. Nah, itu namanya perangkat lunak pengolah kata. Mungkin ada yang tahu sebelumnya perangkat lunak pengolah kata itu seperti apa? Ya seperti itu ya, kayak ada misalnya Microsoft Word. Nah, kita langsung bahas aja macam-macam perangkat lunak pengolah kata. Jadi nggak cuma satu. Yang kalian tahu mungkin cuma Microsoft Word. Nah, Microsoft Word itu memang familiar di negara kita ya, di luar negeri juga familiar. Tapi sebenarnya ada juga perangkat lunak pengolah kata yang lain gitu ya, nggak cuma Microsoft Word. Nah, oke, setelah kalian belajar kemarin, tugas-tugas kemarin juga sudah dikerjakan, kita masuk lagi ke Google Classroom. Nah, di kelas kalian ini, Bapak sudah share KBM Senin 23 November 2020. Sebelumnya Bapak sudah share
materi untuk kalian baca-baca dulu ya. Atau lihat dulu ini bahan ajarnya, simulasi, terus ini ada panduan bukunya juga. Ini yang PowerPoint-nya nak, ini yang yang PDF, dan ini yang video. Videonya ini Bapak channelkan langsung ke YouTube. Ini ada pesan dari Bapak. Halo anak-anak, hari ini mata pelajaran simulasi digital untuk hari ini ya. Kita akan belajar menganalisis tentang perangkat lunak pengolah kata, tentang macam-macam pengolahan kata, teknik mengetik 10 jari, dan pembuatan paragraf, deskripsi, argumentatif, naratif, dan persuasif. Materi sudah Bapak lampirkan ya. Oh ya, nanti setelah pelajaran ini untuk nilai hari ini nanti kalian silahkan kerjakan soal Google pakai klik aja link ini. Link ini coba Bapak perhatikan. Nah, ini langsung masuk ya. Nah, ini nanti LKPD ya namanya, lembar kerja peserta didik ya. Nanti kalian isi nama kalian, passwordnya nanti Bapak kasih passwordnya. Terus nama kalian dicentang, terus kamu berikutnya, misalnya Erwin ya. Ini soal-soalnya yang akan ini. Oke, langsung saja Bapak praktekkan bacakan ya presentasi ya, tentang materi ini ya. Yang sudah Bapak bagi yang mungkin sudah kalian baca. Oke, simulasi dan komunikasi digital. Ini kita akan membahas tentang macam-macam perangkat pelunak kata. Terus ada teknik mengetik 10 jari, terus pembuatan paragraf deskriptif, argumentatif, dan naratif dan persuasif. Ini oleh Bapak Arif Kurniawan. Oke. Kali KD materi ini adalah di KD pengetahuan kita akan mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Di KD keterampilannya kita akan menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Ya. Kemudian untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi, di KD pengetahuan itu kita akan menganalisis macam-macam perangkat lunak kata. Jadi nggak cuma satu perangkat lunak ya, intinya di situ. Mungkin yang kalian ketahui cuma Microsoft Word, tadi ada yang bilang tadi ya waktu presentasi pertama pertemuan pertama tadi ya. Yang kemudian ada menganalisis teknik mengetik 10 jari. Nanti kita bisa ngetik secara cepat itu gimana sih caranya, seperti itu. Terus menganalisis pembuatan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian di keterampilannya, namanya keterampilan kita berarti bisa ya. Kita bisa mampu menganalisis macam-macam perangkat lunak pengolah kata. Ya. Terus mampu menerapkan teknik mengetik 10 jari. Ya, jadi jari kita itu main semua, nggak cuma 2 jari atau 11 jari itu jari telunjuk semua, telunjuk kiri dan telunjuk kanan doang ya. Tapi semua jari itu main gitu ya. Kemudian ada mampu membuat paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Oke, seperti itu IPK dari simulasi digital tentang perangkat lunak pengolah kata. Kemudian tujuan pembelajarannya. Pembelajaran ini bertujuan untuk satunya ya, nomor satu itu kalian diharap nanti bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya dan menunjukkan sikap dan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan gotong royong dalam mengembangkan berbagai keterampilan dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, kemudian tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, Bapak harap atau nanti peserta didik dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya dan menunjukkan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, dan gotong royong dalam mengembangkan berbagai keterampilan dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Itu yang pertama. Yang kedua,
peserta didik atau kalian nanti dapat menganalisis macam-macam perangkat lunak pengolah kata. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menerapkan teknik mengetik 10 jari. Ya. Yang keempat, peserta didik dapat membuat paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, itu tujuan pembelajarannya ya. Langsung saja kita ke macam-macam pengolah kata. Oke. Nomor satu adalah Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini sering digunakan ya, atau familiar, atau kalau misalnya kita pegang komputer rata-rata ada Microsoft Word-nya. Nah, Microsoft Word itu apa sih, Pak? Microsoft Word itu adalah aplikasi pengolah kata. Jadi kalian nanti bisa ngetik di situ, terus dicetak lewat printer gitu ya. Jadi ada urutannya, nah nggak harus ibaratnya apa namanya. Kalau zaman dulu itu kan tulis tangan. Nah, kalau misalnya sekarang pakai komputer ya kita ngetik gitu ya di aplikasi namanya Microsoft Word. Nah, selain Microsoft Word itu aplikasi pengolah kata, ada juga aplikasi lain. Ini Microsoft Word ini sering apa namanya digunakan pada sistem operasi Windows ya. Mungkin kalian sudah dijelaskan sistem operasi itu apa ya. Ada sistem operasi Linux, ada Windows, yang itu seperti itu ya. Nah, yang kemudian ada namanya Star Office Writer. Nah, selanjutnya ada yang namanya Star Office Writer. Ini tampilannya seperti itu nanti ya. Star Office Writer itu software pengolah kata yang mirip dengan Microsoft Word dan Open Office Writer. Nah, aplikasi ini merupakan besutan dari perusahaan Star Division Sun Microsoft System tahun 1985. Nah, untuk kelebihan Star Office Writer ini yaitu banyak fiturnya ya. Fiturnya banyak, terus kompatibel dengan Microsoft Word, jadi bisa dibuka di Microsoft Word. Terus harga lebih murah dari Microsoft Word. Nah, terus kekurangan dari Star Office Writer itu jarang yang menggunakan. Nah, ini kalau misalnya jarang menggunakan ya tahu sendiri apa namanya kurang familiar gitu ya. Mungkin ada kelemahan-kelemahan yang sendiri. Gitu. Terus lambat ketika dibuka karena harus membuka satu software Star Office baru pilih yang writer. Jadi semuanya dibuka dulu baru milih yang apa namanya writer gitu ya. Jadi agak menyulitkan gitu ya. Nah, terus ini kelemahannya juga berbayar ya itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada Open Office Writer. Untuk Open Office Writer ini merupakan software pengolah kata terbitan dari perusahaan OpenOffice.org ya. Open Office Writer memberikan pelayanan yang gratis karena memiliki jenis lisensi GNU atau GNU ya, General Public Licensing. Nah, untuk kelebihan dari apa namanya Open Office Writer ini yaitu open source ya, semua dapat menggunakan secara gratis. Terus mendukung format doc, nah, titik doc itu berarti bisa dibuka di Microsoft Word, nah, itu dan ODT dan RTF. Nah, terus bisa diubah menjadi file berbentuk PDF, jadi langsung ke PDF ya, PDF kalau misalnya PDF itu kan nggak bisa diganti-ganti. Nah, terus formatting file sangat mudah dilakukan. Nah, oke. Selanjutnya untuk kekurangan Open Office Writer ini jarang yang menggunakannya. Terus spesifikasi aplikasi sangat berat. Nah, ini salah satu kekurangan atau kelemahannya. Terus terkadang file Microsoft Word tidak dapat dibuka di Open Office. Nah, itu kan apa namanya ya? Ya kelemahannya itu yang orang banyak menggunakan Office Word tapi nggak bisa dibuka di Open Office Writer gitu.
Nah, oke ya. Terus selanjutnya ada LibreOffice Writer. Mungkin ada yang tahu LibreOffice Writer seperti apa? Oke, untuk perangkat lunak yang pertama yaitu Microsoft Word ya. Ini tampilannya seperti ini nah ya. Nah, di Microsoft Word ini merupakan software pengolah kata terbitan dari Microsoft sejak tahun 89. Nah, dengan banyak versi hingga saat ini. Jadi tiap sering-sering apa namanya? Sering mengeluarkan versi-versi terbaru gitu ya. Update terus gitu ya. Untuk Microsoft Word singkatnya memiliki banyak fitur formatting dan mendukung eksternal XML, PDF dan PDF. Jadi bisa dibuat jadi PDF gitu juga. Nah, kelebihan dari Microsoft Word itu yaitu mudah digunakan oleh para brandware atau user friendly ya. Jadi kalau misalnya pengguna-pengguna baru itu bisa mencocokkan diri atau apa namanya apa namanya ya ya user friendly apa namanya bersahabat gitu ya apa namanya mudah digunakan gitu. Nah, terus fiturnya lengkap ya. Nah, terus sudah banyak menggunakan aplikasi ini di berbagai instansi, jadi banyak instansi yang menggunakan gitu ya. Terus terorganisasi dengan perangkat lunak lainnya. Jadi kalau misalnya dibuka di mana gitu bisa di aplikasi mana gitu bisa dibuka nah ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kekurangan dari Microsoft Word itu ada juga, yaitu aplikasi ini tidak gratis dan mahal. Nah, ini perlu bayar gitu sebenarnya ya. Nah, terus setiap versi memiliki desain yang sangat berbeda sehingga user harus mempelajari kembali. Jadi tampilan ini ya, yang di atas itu tiap tiap apa namanya tiap versi itu beda gitu ya. Nah, terus spesifikasi aplikasi sangat besar. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya harddisknya tinggal dikit, sebaiknya install yang versi-versi ke bawahnya itu yang lebih rendah gitu ya. Nah, itu apa namanya memakan harddisk banyak gitu ya. Oke. Itu yang di Microsoft Word. Nah, yang kedua yaitu Open Office Writer. Nah, di Open Office Writer ini lambangnya seperti ini lah ya. Lambangnya seperti ini, tampilannya seperti ini. Ini merupakan software pengolah kata terbitan dari perusahaan OpenOffice.org ya. Nah, OpenOffice Writer ini memberikan pelayanan yang gratis karena memiliki jenis lisensi GNU atau General Public License. Nah, itu. Untuk kelebihannya open source, jadi semua dapat menggunakan secara gratis. Nah, seperti itu. Terus mendukung format titik dot. Nah, Microsoft Word, ODT, dan ETF. Jadi bisa dibuka di Microsoft Word gitu ya. Terus formatting file sangat mudah dilakukan. Ini mudah dilakukan ini tampilannya seperti ini. Terus kekurangannya ini jarang menggunakan, terus spesifikasi yang sangat berat. Nah, terus terkadang file Microsoft Word itu tidak support, tidak bisa buka aplikasi yang dibuat di OpenOffice ini ya. Oke, seperti itu. Oke, di OpenOffice Writer seperti itu. Kemudian dia ada lagi StarOffice Writer. Nah, StarOffice Writer ini merupakan pengolah kata yang mirip dengan Microsoft Word ya dan OpenOffice Writer. Nah, tampilannya seperti ini, nah, kan agak mirip tadi ya, namanya tadi ya. Nah, terus ini terbitan dari Star Division Sun Microsoft System tahun 85. Nah, kelebihannya ini banyak fiturnya, terus kompatibel dengan Microsoft Word, terus harga lebih murah dari Microsoft Word. Nah, terus kekurangannya itu jarang yang digunakan, terus lambat jika membuka satu software
Start Office-nya gitu ya. Terus itu bayar, nah, itu enggak gratis juga ya. Oke. Selanjutnya ada Lotus Word Pro. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, agak rumit nih sepertinya ya. Nah, ini pengembangnya bernama IBM ya, di tahun berapa ini? Lupa ya, 96 ya. Nah, juga menerbitkan sebuah program pengelola kata bernama Lotus Word Pro. Nah, Lotus Word Pro namanya. Aplikasi ini kompatibel digunakan pada sistem operasi Windows saja. Jadi kalau misalnya ada operasi Linux, terus apa macOS gitu juga itu nggak bisa. Ini cuma bisa digunakan di Windows. Nah, terus kelebihannya itu kompatibel dengan Microsoft Word, jadi bisa dibuka di Microsoft Word. Nah, terus fiturnya lengkap dan baru. Nah, terus dapat langsung terhubung dengan internet. Jadi bisa langsung connect internet. Terus kekurangannya Lotus Word Pro apa sih Pak? Nah, kekurangannya itu jarang yang menggunakan. Nah, tidak familiar lah ya. Nah, terus membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi dan hanya bisa digunakan pada OS Windows. Nah, hanya bisa digunakan di OS Windows. Kemudian membutuhkan jaringan komputer untuk pengoperasiannya. Perlu jaringan gitu ya, Nak ya. Nah, terus selanjutnya ada namanya ABI Word. Nah, ini ABI Word nih. Nah, software pengolah kata ini dirilis tanggal 1 Desember tahun 98. Oh, belum lama ya, nah. Oleh ABI Word Source Developer. Nah, ini termasuk aplikasi yang open source ya. Nah, jadi gratis. Nah, kelebihannya itu tidak berbayar ya, gratis itu. Terus aplikasi ringan. Nah, apa namanya, kalau misalnya komputer dengan spek yang rendah bisa digunakan ini namanya. Nah, terus dapat membaca format dokumen doc. Nah, tadi ya, file yang dari. Oke, selanjutnya adalah ABI Word ya. ABI Word ini software pengolah kata yang dirilis tanggal 1 Desember tahun 98. Nah, sama halnya dengan OpenOffice, aplikasi ini merupakan aplikasi open source ya, jadi gratis gitu. Nah, untuk kelebihannya ini ya gratis itu tadi, terus aplikasinya ringan ya. Nah, terus dapat membaca format doc, SPF dan berbagai format lainnya. Terus kekurangan ABI Word ini jarang menggunakan, terus fiturnya tidak selengkap Microsoft Office. Ya, berarti ini tampilannya kelihatan kan ya di atas ini. Nah, tidak lengkap ya. Terus yang keenam adalah keyword. Nah, keyword ini merupakan aplikasi pengolah kata yang dirilis oleh FrameMaker ya pada tahun 98. Nah, ini merupakan sebuah paket dari KeyOffice yang didesain multi-platform di berbagai sistem operasi. Jadi bisa digunakan di berbagai macam sistem operasi gitu ya. Kelebihannya ini editing lebih mudah ya. Terus dapat menggunakan beberapa bahasa untuk pembuatan dokumen. Nah, jadi apa namanya? Bahasa Inggris, bahasa ini bisa digunakan. Terus multi-platform pada berbagai sistem operasi. Terus kekurangannya itu jarang yang menggunakan ya. Nah, terus terlalu banyak toolbar sehingga memakan tempatnya. Ini banyak perubahan yang ini kan. Nah, ini jadi kecil ininya kan. Nah, itu. Terus yang ketujuh adalah Corel Word Perfect. Nah, ini memiliki Corel Word Perfect ini memiliki software pengolah gambar ya. Ya, mungkin cuma pengolah gambar saja, nggak kata-kata gitu. Jadi mulai apa namanya, yang sering kita jumpain Corel itu kan gambar gitu ya. Nah, kalau Corel Word Perfect ini tidak hanya memiliki software pengolah gambar saja, terus nah, Corel Word Perfect ini
merupakan software pengolah kata dari program Corel. Yang sering kita jumpai Corel itu kan program buat gambar-gambar itu ya. Nah, sebenarnya ada namanya juga Corel Word Perfect. Jadi dia berguna untuk software pengolah kata atau pengetikan gitu. Nggak cuma untuk desain gambar-gambar itu. Yang sering kita ketahui kan Corel itu buat desain gambar kan ya. Mungkin udah ada yang tahu Mas apa mbaknya itu. Nah, ini agak mirip dengan Microsoft Word ini ya. Nah, ini tampilannya di atas ini kan. Nah, ini apa namanya toolbar-toolbarnya. Nah, terus kelebihan dari Corel Word Perfect ini yaitu kompatibel dengan file Microsoft Office, terus fiturnya lengkap ya, terus user friendly, terus mudah mengatur tampilan. Jadi tampilannya ini mudah diatur. Terus kekurangannya ini jarang yang menggunakan. Nah, karena mungkin lebih familiar ke Microsoft Word itu ya. Nah, terus spesifikasi yang dibutuhkan cukup tinggi. Ini salah satu. Nah, terus ada namanya Corel Word Perfect ini ya tadi itu. Yang ke-8 yaitu WordStar. Nah, WordStar ini merupakan aplikasi yang melejit di tahun 90-an menggantikan mesin ketik. Nah, ini awal-awal apa namanya? Mesin apa namanya ya? Pengolah kata di komputer ini. Nah, namanya WordStar ini. Aplikasi ini diproduksi oleh MicroPro International pada tahun 1978 dan kini sudah tidak digunakan lagi. Ini awal mula apa namanya pengolah kata di komputer ini namanya WordStar ya. Ini tampilannya seperti ini ya. Nah, terus ada lagi namanya Atlantis WordStar. Nah, Atlantis WordStar ini merupakan program pengolah kata yang dirilis pada tahun 2019 oleh pengembang The Asian Word Processor Team. Nah, belum lama ya 2019 ya. Nah, dengan akses yang bebas, diharapkan pengguna dapat merasakan aplikasi ini secara gratis ketika menggunakannya. Jadi tidak berbayar dia ya. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk kelemahannya itu pembuatan dokumen lebih mudah dan cepat ya. Terus memiliki main database yang dapat membantu untuk mengetik kata lebih cepat tanpa adanya salah eja. Nah, ini mungkin lebih enak mungkin daripada ini. Terus ada open source, ini open source yang gratis tadi. Tapi ini apa tampilannya kecil ini ya. Nah, ini mungkin satu kelemahannya yaitu tampilannya kecil. Nah, ini mungkin kalau di minimize juga bisa. Nah, terus kekurangannya itu jarang digunakan, terus hanya bisa digunakan pada sistem operasi Windows. Nah, cuma operasi Windows, jadi Linux itu nggak bisa ya. Oke, yang ke-10 yaitu LJX. Nah, ini tampilannya seperti ini LJX ya. Ini gambarnya aja. Ini merupakan salah satu software pengolah kata yang dikhususkan dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, laporan, dan lain-lain. Ini mungkin untuk apa khusus karya ilmiah, jadi kurang apa namanya ya, kurang familiar kalau kurang enak digunakan, kurang friendly gitu ya. Jadi ini kayak kata-kata yang di atas. Terus kelebihannya ini mudah untuk membuat ratusan halaman dengan tampilan yang berbeda-beda. Pada paragraf, pada skripsi ya. Terus adanya navigasi misalnya seperti judul, subbab, dan lain-lain. Nah, ini. Terus kekurangannya jarang menggunakan kecuali untuk pembuatan karya ilmiah seperti buku. Nah, itu. Terus sulit mengatur style. Nah, stylenya ini susah diatur ini ya. Nah, terus harus bekerja ekstra untuk mendapatkan tampilan dokumen yang bagus. Oke, setelah Bapak terangkan tadi tentang pengolah kata, ada macam-macam pengolah kata, mengetik 10 jari dan paragraf. Sekarang kalian silakan kerjakan
tugas atau ujian atau apa ya, latihan untuk penilaian hari ini. Nah, ini di Google Form ini ya. Silakan kalian klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini silakan kalian pilih nama kalian, masukkan password. Nah, terus apa namanya? Nanti terus lanjut untuk mengerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sekian. Silakan yang mau memberikan kesimpulan. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Di sini pengolahan kata itu ada banyak, tidak hanya Microsoft Word, karena yang saya ketahui selama ini hanya Microsoft Word saja. Setelah saya mempelajari dan memahami pelajaran ini, saya menyimpulkan bahwa jika kita mengetahui teknik cara mengetik 10 jari, maka akan mempermudah dan mempercepat kita dalam melakukan pengetikan. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.